Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Akademi Konten Jualan di modul selanjutnya. Di modul kali ini kita akan belajar gimana cara untuk ATM script. Di modul sebelumnya kita sudah belajar cara untuk research konten, konten yang viral. Kemudian dari konten viral itu kita bisa lihat struktur kontennya kayak gimana, cara pembawaannya, hooknya, dan seterusnya. Kita juga sudah belajar gimana cara untuk menduplikasi hook dari satu konten viral menjadi lebih banyak hook lagi. Nah, di modul ini kita belajar gimana cara untuk menduplikasi atau ATM, amati tiru modifikasi script dari video viral yang ada. Nah, script itu teman-teman, itu adalah tulisan catatan apa yang akan kita katakan. Kenapa penting nulis script? Supaya kalau kita tag konten, tag video, kita bicaranya tuh nggak ngawang-ngawang. Kita ngomongnya lebih terarah, jadi penting untuk nulis script. Nah, ATM script ini biasa disebut juga dengan parafrase, ya, teknik mengubah kembali ide, gagasan, atau tulisan orang lain menggunakan kata-kata, frasa, dan struktur kalimat tanpa mengubah makna aslinya. Jadi kita ngerubah konten yang sudah viral, kita rubah menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, langsung saja contohnya. Nah, di modul sebelumnya, teman-teman lihat kan ini ada satu konten ya, hooknya luar biasa, viewsnya juga sudah jutaan. Kemudian video ini tuh diduplikasi sama orang lain. Jadi hooknya ikat tali sepatu, habis lari bisa meninggal. Nah, di video yang ini dia menduplikasi hampir semuanya ya, hampir semuanya dari hooknya, skripnya juga dia duplikasi. Nah, hooknya dia ambil kop pakai tangan bisa meninggal. Nah, kita coba lihat video pertama dulu. Ikat tali sepatu habis lari bisa bikin meninggal. Emang iya? Ketika lu mau ikat tali sepatu setelah atau pas lagi lari, jangan sampai posisi kepala di bawah posisi jantung. Karena ketika kita lari atau olahraga, jantung akan memompa darah lebih cepat. Kalau posisi kepala di bawah, darah bisa mengalir dengan cepat ke otak yang akan berakibat fatal. Jadi kalau mau ikat tali sepatu habis lari, takut kaki kayak gini supaya posisi kepala masih di atas jantung. Hal kecil tapi harus kalian perhatiin untuk olahraga yang lebih aman. Udah paham kan sekarang? Ayo mulai lari. Nah, itu video yang pertama. Video yang kedua, modelnya tuh hampir sama dari segi hook dan penyampaiannya juga. Bisa bikin meninggal. Emang iya. Ketika ambil kop di bawah, jangan sampai kepala kita lebih rendah daripada posisi dada atau jantung kita. Karena hal itu sangat membahayakan kita ya. Dalam kondisi olahraga, jantung kita akan memompa darah dengan cepat. Maka darah bisa mengalir cepat ke otak dan dapat berakibat fatal. Jadi, cara ambil kop yang aman tanpa raket seperti ini ya. Posisi kepala di atas jantung. Ambil kop dengan satu kaki ditekuk dan posisi kepala harus tetap tegak di atas jantung. Jadi, hati-hati. Jangan ambil kop nunduk lagi ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari hooknya, skripnya itu hampir sama. Cuman beda di niche saja. Kalau ini niche-nya soal running, lari. Kalau ini niche-nya soal bulu tangkis. Nah, kita langsung lihat ya, skripnya modelnya kayak gimana. Ikat tali sepatu. Nah, untuk video yang pertama kita lihat hooknya tuh besar. Ikat tali sepatu bisa bikin meninggal. Tulisannya besar, habis larinya dilebih besarkan, warnanya terang, ngejreng gitu pokoknya. Lebih kentara tulisannya. Dari teori hook yang sudah kita pelajari, ini tuh masuk kategori hook pain. Ikat tali sepatu bisa bikin meninggal. Jadi ini tuh bridgingannya, pengantar sebelum informasi intinya. Jadi strukturnya itu ada hook, ada bridging, kemudian ada value, isi, atau bukti. Jadi ini adalah informasi pentingnya atau informasi inti yang ingin disampaikan di video ini. Jadi ini hooknya, ini bridgingan sebelum informasinya, dan ini isi atau informasi yang ingin disampaikan. Nah, masuk di informasinya karena ketika kita lari atau olahraga, jantung akan memumpah darah lebih cepat. Kalau posisi kepala di bawah, darah bisa mengalir dengan cepat ke otak yang akan berakibat fatal. Nah, baru di sini di isinya dia jelaskan membeberkan fakta, bukti, atau value yang ingin dia sampaikan. Setelah itu, baru dia berikan closingan. Jadi, kalau mau ikat tali sepatu habis lari, tekuk kaki kayak gini. Nah, tadi diperlihatkan caranya gimana. Supaya posisi kepala masih di atas jantung. Hal kecil tapi harus kalian perhatiin untuk olahraga yang lebih aman. Udah paham kan sekarang? Ini kan video pertama. Coba kita lihat struktur skrip konten di video yang selanjutnya. Ini kan video kedua yang ngikutin video pertama tadi. Dari hooknya kalau teman-teman lihat ya, kita lihat dulu ya dari awal. Bisa bikin meninggal. Emang iya.
Ketika ambil kok di bawah, jangan sampai kepala kita lebih rendah daripada posisi dada atau jantung kita. Karena hal itu sangat membahayakan kita ya. Dalam kondisi olahraga, jantung kita akan memompa darah dengan cepat. Maka darah bisa mengalir cepat ke otak dan dapat berakibat fatal. Jadi, cara ambil kok yang aman tanpa raket seperti ini ya. Posisi kepala di atas jantung. Ambil kok dengan satu kaki ditekuk dan posisi kepala harus tetap tegak di atas jantung. Jadi, hati-hati. Jangan ambil kok nunduk lagi ya. Jangan. Nah, kalau kita lihat struktur kontennya itu juga hampir sama. Jadi ada hook, ada bridgingan, ada value atau isi atau bukti ya yang disampaikan. Kemudian ada closingan atau ajakan. Hooknya ambil kok pakai tangan bisa bikin meninggal. Emang iya. Nah, ini tuh hampir sama. Cuman dia bedakan di bagian ini saja yang birunya. Dia sesuaikan dengan niche soal bulu tangkis yang dia bahas. Nah, bridgingannya ketika ambil kok di bawah, nah di bridgingannya ketika ambil kok di bawah, nah dia rubah di bagian sininya. Kalau yang tadi ketika ikat tali sepatu, kalau yang ini ketika ambil kok di bawah. Jadi yang mau dia sampaikan itu kurang lebih sama, tinggal dia ngerubah sesuai niche konten yang dia miliki. Nah, masuk ke value ataupun isi dalam kondisi olahraga. Nah, tadi kan dalam kondisi lari dan seterusnya. Ya, ini kurang lebih hampir sama juga ya. Jadi yang biru ini tuh itu adalah bagian-bagian yang dia rubah. Kemudian masuk di closing. Jadi cara ambil kok yang aman tanpa raket seperti ini ya. Jadi dia ilustrasikan cara ambil kok yang aman tanpa raket kayak gimana. Kalau di video sebelumnya cara ikat tali sepatu yang aman. Jadi dia menduplikat informasi apa yang ingin dia sampaikan dan disesuaikan dengan niche kontennya. Kalau tadi soal ikat tali sepatu, kalau ini soal ambil kok saat main bulu tangkis. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita mau duplikasi sebuah konten. Nah, kita coba contoh lain. Jadi, anggaplah ini adalah sebuah skrip yang sudah kita dapatkan dan siap untuk kita duplikasi. Jadi videonya atau kontennya itu soal penderita MA dan solusinya di bulan puasa. Jadi hooknya kurang lebih seperti ini, tambahkan satu kebiasaan ini, kamu bisa terbebas dari perih lambung sampai beduk maghrib. Masuk di bridging, saat sahur, biasakan untuk makan makanan yang rendah asam dan juga makanan yang punya kandungan untuk menetralkan asam lambung kita. Ya, jadi ini kekhawatiran penderita MAH saat Ramadan kita masukkan di sini. Kemudian bridgingannya itu kebiasaan kecil yang dilakukan saat sahur. Nah, masuk di value-nya atau isinya atau bukti yang ingin kita sampaikan. Seperti kandungan polifenol. Ya. Jadi ceritanya kita jualan TPR propolis, di mana propolis itu punya kandungan polifenol. Nah, kandungan polifenol inilah yang ingin kita masukkan value-nya atau yang ingin kita sampaikan bahwa dia itu berfungsi untuk menjaga dan menetralkan asam lambung kita. Ya, jadi dari bridgingan masuk ke isi. Zat aktif ini terkandung pada propolis yang bisa menjaga dan membuat perut kamu tetap nyaman dari pagi sampai sore. Nah, masuk ke CTA atau closing. Jadi yang mau puasanya aman tanpa drama nyeri lambung, sediakan propolis sebagai satu kebiasaan kecil yang bisa bantu puasa kamu lebih nyaman. Nah, ini adalah struktur konten atau skrip konten yang kita dapatkan. Nah, terus kalau kita pengen duplikasi, kayak gimana? Kita duplikasinya kayak gini. Kan di bagian bridgingnya, dia sebutkan saat sahur, biasakan untuk makan makanan yang rendah asam dan juga makanan yang punya kandungan untuk menetralkan asam lambung kita. Di video sebelumnya atau di contoh skrip sebelumnya, dia kan hanya jelaskan soal polifenol, makanan yang punya kandungan untuk menetralkan asam lambung. Tapi dia tidak jelaskan soal makanan yang rendah asam. Nah, kita bisa tambahkan makanan apa saja tuh. Jadi kita tambahkan makanan rendah asam seperti telur rebus, dada ayam rebus, atau tahu tempe yang tinggi protein. Dan untuk buah yang bagus seperti pisang, melon, dan semangka yang berair. Baru kita masuk lagi atau makanan dengan kandungan seperti polifenol yang berfungsi untuk menjaga dan menetralkan asam lambung kita. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh gimana kita dari satu video ini atau dari satu skrip konten yang kita dapatkan kemudian kita tulis, kita rubah menjadi video yang ingin kita buat. Nah, ini kan niche-nya sama. Gimana kalau misalkan niche-nya berbeda? Ini kan tadi niche-nya hampir sama. Bagaimana kalau niche-nya
berbeda. Kita pengen jualan TPR propolis dengan fokus pada satu kandungan atau satu manfaat, misalkan di bulan puasa kita ingin menjelaskan soal penderita mah, atau buat teman-teman yang ingin jualan TPR propolis dan fokusnya pada masalah penyakit tertentu, misalkan gula darah, ya kan? Kita targetkan untuk penderita diabetes atau yang kemungkinan gula darahnya bisa melonjak tinggi pas buka puasa. Hooknya kurang lebih sama. Satu kebiasaan ini kamu bisa terbebas, ya, dari lonjakan gula darah, ya, guldar saat berbuka puasa. Jadi yang kita takutkan kan lonjakan gula darah saat berbuka puasa. Sedangkan yang tadi informasi soal makan saat sahur. Ya, jadi kita rubah saja dari lonjakan gula darah saat berbuka puasa. Masuk di bridging, ya, saat berbuka hindari. Jadi bridgingannya bukan saat sahur karena kita pengen informasi saat berbuka, ya. Saat berbuka atau berbuka puasa hindari makan makanan yang tinggi gula, ya. Jadi kita sini ganti, kalau tadi tinggi asam ya sini kita ganti tinggi gula. Goreng-gorengan, tepung-tepungan dan pilih makanan yang bisa bantu lonjakan gula darah kita. Nah, masuk di value. Makanan seperti telur rebus, dada ayam rebus, atau tahu tempe yang tinggi protein. Ya, kurang lebih hampir sama lah. Dan untuk sayuran, nah di sini sayuran, tadi buah-buahan. Kenapa kita bahas soal sayuran? Karena yang kita mau bahas itu adalah flavonoid. Dan flavonoid itu selain ada di propolis, dia juga ada di sayur-sayuran hijau. Makanya yang kita bahas di sini adalah sayuran. Kalau yang tadi ya, kalau yang tadi ini kan kita bahasnya buah-buahan. Sedangkan yang ingin kita bahas di sini adalah flavonoid yang biasanya banyak di sayur-sayuran hijau. Jadi makanya kita tambahkan sayur-sayuran bukan buah-buahan, ya. Dan untuk sayuran bagus seperti brokoli, bayam, buncis, kol dan sayuran hijau lainnya lah, ya. Sayuran hijau lainnya apalagi yang tinggi akan flavonoid. Nah, ini nih yang kita mau bahas. Baru kita masuk ke intinya. Kandungan seperti flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Selain sayuran hijau, zat aktif ini banyak terkandung pada propolis. Nah, di part atau bagian ini baru kita perlihatkan TPR propolis atau produk apapun yang kita jual saat ini. Kita perlihatkan ini TPR propolis, ya. Jadi kita memperlihatkan ini adalah jualan kita, ini adalah propolis dan propolis ini punya kandungan flavonoid. Jadi kurang lebih seperti itulah penyampaian di skrip yang ini. Jadi zat aktif ini banyak terkandung pada propolis yang bisa membantu hindari lonjakan gula darah saat berbuka. Kita simple, kita berikan soft selling, ya. Jadi yang mau puasanya aman tanpa drama guldar, sediakan propolis sebagai satu kebiasaan kecil yang bisa bantu puasa kamu lebih nyaman. Kayak gitu teman-teman, ya. Jadi kayak gitu cara kita ngerubah dari skrip awal ini dirubah jadi niche yang sama, ya, penderita mah untuk teman-teman yang pengen jualan dengan niche yang sama atau mungkin dengan niche yang berbeda, bahas soal penderita diabetes yang dikhawatirkan lonjakan gula darah saat berbuka puasa. Jadi kayak gitu ya caranya teman-teman. Sekarang tugasnya adalah cari satu video yang ingin kalian duplikasi, kemudian kirim ke dalam grup, tulis skripnya, kemudian duplikasi dan sesuaikan niche yang kalian miliki dari hook dan skripnya. Jadi pastikan untuk kerja tugasnya karena kalau kalian belajar tanpa kerjakan tugas itu percuma. Mungkin itu modul kali ini. Sampai ketemu di modul selanjutnya.